sore semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas hadirnya pada sore hari ini. Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan ya, sejak semalam hari ini KPK mengagendakan pelantikan terhadap 1.271 ya pegawai KPK, dan tadi seluruh rangkaian acara telah selesai dilaksanakan. Sebagaimana juga semalam kami sampaikan, hari ini akan ada penyampaian beberapa hal dari pimpinan, dan sore hari ini hadir Pak Ketua, juga hadir Pak Sekjen KPK. Nanti akan disampaikan beberapa poin-poin terkait dengan perkembangan mengenai pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai KPK menjadi ASN tersebut. Setelah nanti poin-poin disampaikan, seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk pertanyaan lebih lanjut. Silahkan, nanti satu sesi untuk 3 orang penanya ya, karena mengingat waktu juga sebentar lagi nanti waktu maghrib. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan KPK pada hari ini, 1 Juni 2021, terkait dengan pelantikan dan pengambilan sumpah dimaksud. Kami silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, jurnalistik, segenap warga negara Indonesia dimanapun berada, segenap insan KPK dimanapun berada, dan para penggiat anti korupsi, para penggiat dan cinta KPK yang saya hormati. Pada sore hari ini, pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada sore tadi KPK telah melaksanakan salah satu kegiatan proses pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai KPK menjadi ASN. Alhamdulillah berjalan lancar. Terkait dengan itu, maka pada kesempatan sore hari ini, kami segenap insan KPK menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anak bangsa yang telah memberikan dukungan, support, dan juga kecintaan kepada KPK. Sekaligus juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan, jurnalistik, pemerhati KPK, karena sampai hari ini rekan-rekan telah memberikan andil besar di dalam menyuarakan apa yang dilakukan oleh KPK, baik terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia KPK, pengelolaan anggaran, termasuk juga kinerja-kinerja pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, KPK terus berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dengan setidak-tidaknya yang hari ini kita menggunakan 3 pendekatan atau pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah tentang terkait dengan pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat menjadi penting supaya kita mengajak semua pihak untuk memahami apa itu korupsi, apa penyebab korupsi, dan bahayanya korupsi. Sehingga dengan memahami masyarakat, seluruh penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan pihak lain yang mungkin saja terlibat kasus korupsi, tidak ingin melakukan korupsi. Yang kedua, KPK melakukan strategi pemberantasan korupsi dengan cara pencegahan. Pencegahan dengan cara adalah melakukan kajian, telaahan, dan sekaligus juga memberikan masukan kepada seluruh anak bangsa, kementerian lembaga, pemerintah daerah, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, untuk melakukan perbaikan sistem. Karena sistem adalah penyebab daripada korupsi. Sistem baik, pasti tidak terjadi korupsi. Sistem buruk, sistem lemah, dan sistem gagal, itulah cikal bakal terjadi korupsi. Maka KPK tidak pernah berhenti untuk melakukan perbaikan sistem supaya tidak ada kesempatan, peluang untuk melakukan korupsi.
Strategi ketiga yang dikembangkan oleh KPK adalah penindakan secara tegas, profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kita bisa meyakinkan orang tidak ingin melakukan korupsi. Rekan-rekan yang saya hormati, segenap anak bangsa dimanapun berada, sore hari ini perkenankan kami untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh KPK siang tadi sampai dengan sore hari ini, terkait dengan acara kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai KPK menjadi ASN. Rekan-rekan semua yang saya hormati, kami ingin sampaikan beberapa hal terkait dengan pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Hari ini tadi kami telah melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai KPK menjadi ASN. Pertama, pelantikan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan secara hibrid. Ada yang langsung hadir dan ada juga melalui daring maupun luring. Terbatas di gedung Juang KPK, Gedung Merah Putih KPK terhadap 1.271 pegawai. Alhamdulillah, sesuai dengan catatan dan berkat dukungan semua insan KPK, 1.271 pegawai hadir dan mengikuti prosesi pelantikan pegawai KPK menjadi ASN. Sebanyak 1.271 pegawai terdiri dari 2 pemangku jabatan pimpinan tinggi media, 10 pemangku jabatan pimpinan tinggi Pratama, 13 pemangku jabatan administrator, 1.246 pemangku jabatan fungsional dan pelaksana. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Terima kasih kepada segenap insan KPK. Terima kasih kepada seluruh anak bangsa. Hari ini 1.271 pegawai KPK resmi menjadi aparatur sipil negara. Tapi saya ingin sampaikan, status aparatur sipil negara tidak pernah mengurangi semangat KPK melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi kita terus majukan, terus kita laksanakan sampai kita mati. Sampai NKRI bebas dari korupsi. Itulah semangat KPK. Dan KPK walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 19 2019 disebutkan KPK adalah lembaga negara dan merungkum eksekutif, tapi dalam pelaksanaan tugasnya KPK tidak pernah terpengaruh dengan kekuasaan apapun. Saya kira ini semangat KPK. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan saya cintai, dari 1.274 pegawai KPK yang dinyatakan memenuhi syarat, terdiri dari 3 pegawai yang tidak turut dilantik. 1, karena mengundur diri. 2, karena tidak memenuhi syarat pendidikan. 3, karena meninggal dunia. Jadi saya ingin sampaikan, yang memenuhi syarat sebanyak 1.204. Tapi yang dilantik hari ini, alhamdulillah, semua hadir 1.271. Tidak ada satupun yang tidak mengikuti. Terima kasih atas dukungan segenap pihak. Dari total 1.271 pegawai yang dilantik hari ini, hadir secara fisik di gedung C1 KPK sebanyak 85 orang. Hadir secara fisik di gedung Merah Putih KPK sebanyak 354 orang pegawai. Hadir secara fisik di Rutan Guntur KPK sebanyak 12 orang pegawai. Hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom sebanyak 820 orang pegawai. Jadi lengkap sudah 1.271 pegawai KPK mengikuti proses pelantikan dan pengambilan sumpah menjadi ASN. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN merupakan mandat dan amanat Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil KPK juga didasarkan. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020
tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Hal ini juga sejalan dengan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dan di dalam pasal 39 ayat 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil, manajemen pegawai negeri sipil. Yang keempat, dasar dilantiknya juga adalah Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Terakhir, pelantikan dan pengambilan sumpah didasarkan kepada pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2001 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Pada kesempatan ini, kami semua insan KPK, Dewan Pengawas KPK, pimpinan KPK, dan segenap pegawai KPK menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan terus menyemangati KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Kami, KPK, tentulah berharap dukungan dari seluruh pihak untuk melakukan tugas-tugas ke depan. Kami dalam kesempatan saat ini juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan sepanjang proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Beberapa pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan proses alih status, Kementerian Pan-RB, Kementerian Kumham, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Keuangan, dan semua pihak yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, termasuk rekan-rekan media, juga telah memberikan andil proses untuk peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Selanjutnya, 1.271 pegawai yang tadi sudah dilantik dan sudah diambil sumpah, tentu kita semangati semuanya untuk mengabdi kepada negeri, untuk membebaskan NKRI dari korupsi, mengabdi memberantas korupsi sampai mati. Kami berharap dengan dilakukannya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi semangat baru, era baru KPK dalam kehidupan baru KPK sebagai aparatur sipil negara yang tidak pernah berhenti untuk mengabdikan dirinya kepada NKRI, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian yang kami ingin sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah menyampaikan beberapa poin. Barangkali ada kesempatan juga Pak Sekjen, ada yang mau disampaikan? Cukup ya, baik. Kami silahkan 3 orang penanya. 1, 2, 3. Silakan ya. Sebutkan nama dan dari mana, silakan. Ya, saya Chandra dari Medcom.id. Kan dari tadi Pak Ketua cuma bilang yang lolos TWK gitu. Sedangkan ada 75 pegawai yang gagal dalam TWK gitu. Nah, kabarnya pimpinan mau ngajak mereka bertemu. Apa itu benar? Dan kalau memang benar mau ngajak ketemu mereka untuk ngomong, itu kapan? Yang kedua kan pelantikan ini sempat diminta oleh 600 lebih pegawai untuk ditunda gitu Pak. Nah, kenapa itu nggak ditunda dan alasannya kenapa nggak dikabulin gitu kan? Terus yang ketiga, 75 pegawai yang gagal dalam TWK ini masih menggugat di beberapa instansi, seperti di Komnas HAM, Ombudsman, dan lain-lainnya. Nah, kalau seandainya gugatan mereka memberikan jawaban bahwa mereka bisa bergabung lagi di KPK, nah itu gimana? Apakah bakal ada pelantikan ulang atau gimana gitu Pak? Terima kasih. Oke, makasih Mas Chandra. Berikutnya. Selamat sore Pak Ketua, Mas Ali. Saya Arbi dari Narasi TV. Mas, saya langsung aja. Apa yang saya ingin konfirmasi Mas terkait hasil tes wawasan kebangsaan. Sebelum pengumuman tanggal 7 ketika dirilis di ruangan ini, tanggal 29 ada rapat dengan pimpinan. Tanggal 5, tanggal 29 itu ada rapat dengan pimpinan yang salah satu poinnya adalah menyatakan bahwa mereka yang tidak lulus TWK itu harus mengundurkan diri.
Nah, aku ingin mengonfirmasi apakah isi rapat itu terkait isu yang sebetulnya beredar di luar, kemudian kedua di dalam perkom yang ditandatangani oleh Pak Ketua, salah satu poinnya di pasal 5 menyebutkan bahwa mereka yang tidak lulus TWK itu tidak dipecat. Kira-kira itu pertanyaan dari saya. Pak, saya Cindy dari Kompas TV, Pak, mau sama Pak terkait dengan 75 pegawai yang tidak lolos TWK. Kan yang dari 24-nya disebut akan ada pembinaan atau dibina lagi, Pak. Itu mungkin boleh dijelasin lagi secara lebih rinci. Kemudian untuk posisi-posisi yang masih kosong dari 75 itu penggantiannya mekanismenya seperti apa? Sama menjawab juga Pak soal tudingan salah satu dari Bang Novel Baswedan soal ada agenda penyingkiran pegawai. Sama satu lagi Pak soal yang dari salah satu pegawai yang juga tidak lolos TWK disebutkan ada Harun Masiku ada di Indonesia, kemudian dari KPK sikapnya akan seperti apa Pak penanganannya. Terima kasih. Kesempatan satu terakhir ya Mas ya, silakan. Selamat sore, nama saya Fatan dari JPNN. Yang saya tanyakan, tadi kata Pak Ketua, menurut Pak Ketua bahwa 1.270 itu sudah resmi menjadi ASN. 1.271 menjadi ASN. Yang menjadi pertanyaan saya mungkin secara proses administrasi mereka dilantik menjadi ASN. Yang menjadi pertanyaan saya, sebelum itu ada 700 orang yang sekitar 600 orang yang menolak. Suasana secara administrasi sudah dilantik, tapi suasana kebatinan nampaknya tidak dilantik begitu. Bagaimana KPK menjaga soliditas terutama dalam melakukan kinerja-kinerja pemberantasan korupsi, tetapi mereka tidak solid begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih 4 orang penanya. Kami silakan Pak. Ya. Saya karena kawan-kawan tadi bertanya cepat sekali, jadi saya tidak mampu untuk mengulang pertanyaannya. Jadi kalau nanti ada yang tidak terjawab, silakan tanya kembali. Saya coba satu-satu. Yang pertama adalah tadi saya sampaikan bahwa dari 1.351 pegawai KPK yang ikut tes itu lulus 1.274. Dan yang bisa mengikuti pelantikan dan karena 3 orang tadi ada penjelasannya ya, sudah saya sampaikan tadi ya, nggak perlu lagi saya. 1.271 itu dilantik semua tadi. Kita pastikan bahwa semuanya mengikuti pelantikan. Kenapa? Karena pelantikan ini adalah salah satu syarat menjadi ASN. Tidak hanya sekedar lulus. Karena dengan dilantik, dengan diambil penyumpahan, kita masuk di dalam semua ketentuan yang mengatur tentang ASN. Undang-Undang Nomor 5 2014, PP 11 2017, semuanya ikut di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau ada kemarin yang mendengar ada berita ada 700 orang yang memenuhi syarat untuk dilantik tapi meminta penundaan, kami kemarin sudah bertemu dengan perwakilan. Alhamdulillah kami sampaikan bahwa proses pelantikan tetap dilaksanakan karena proses itu sangat panjang dan tentu juga kita harus menghargai 1.271 karena dia punya anak, punya istri yang perlu juga kita hargai hak asasi manusianya. Kita juga harus jamin kepastian hukumnya, kita juga harus jamin tentang status kepegawaian mereka. Itulah alhamdulillah semuanya hadir hari ini 1.271 dilantik. Dan proses pelantikan adalah mengikuti saat diambil penyumpahan maupun pelantikan. Semuanya ikut. Jadi bukan hanya hadir secara fisik tapi tidak mengikuti acara. Jadi seketika Pak Sekjen melakukan pelantikan, pengambilan penyumpahan, semuanya mengikuti kata-kata itu. Yang berikutnya, tadi disampaikan juga bagaimana terkait dengan yang 75. Saya ingin sampaikan pimpinan KPK, kemarin saya jelaskan, kepada seluruh pegawai kemarin yang hadir di pertemuan kita.
pimpinan KPK sudah banyak berjuangnya untuk memperjuangkan kawan-kawan kita. Saya tidak ingin mengulang hari ini, Ibu Yai juga ada kemarin, apa yang harus kita kerjakan, dan perwakilan juga mendengarkan. Hari ini kita selesaikan 1271. Bagaimana yang 75 tentu menjadi PR kami bersama. Tadi ada yang bertanyakan tentang bagaimana dengan yang 24. Diklatnya bagaimana? Kami sudah bekerja dan hasil sesuai dengan hasil rapat tanggal 25 Mei 2021 di BKN, kita bahas bagaimana solusi terbaik bagi mereka. Yang 24 diberikan kesempatan mengikuti pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan. Dan itu kita perlu kerjasama dengan pihak lain, karena memang kita tidak bisa lakukan kerja sendiri. Seperti yang saya katakan, tidak ada kita bisa menyelesaikan persoalan dengan sendiri. Sejak kita lahir pun pasti dibantu oleh orang lain. Sama dengan KPK sekarang. Sehingga untuk diklat, kita bekerja sama, nanti Pak Sekjen yang akan menindaklanjuti. Tapi secara informal, kami sudah bahas dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Nanti 24 nanti kita ajak bicara, karena tentu untuk mengikuti pendidikan tentu kita ajak berbicara, bersedia mengikuti atau tidak semuanya. Tapi yang jelas kami pimpinan KPK, Bapak Sekjen dan segenap kita yang ada di sini adalah merupakan satu kesatuan yang kita lakukan untuk mencari solusi terbaik. Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya ingin katakan, tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kenapa saya pastikan itu? Karena tes yang dilakukan, wawasan kebangsaan, diikuti oleh 1.351 pegawai. Dengan ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama. Hasilnya memenuhi syarat 1.271. Yang tidak memenuhi syarat 75. Kalau boleh saya katakan, semua dilakukan sesuai dengan kriteria, sesuai dengan syarat, sesuai dengan mekanisme, dan sesuai dengan prosedur. Hasil akhir memang ada yang tidak memenuhi syarat dan ada yang memenuhi syarat. Jadi saya kira itu. Jadi tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kami pimpinan tidak ada satupun niat untuk menyingkirkan seseorang. Tapi hasil tes wawasan kebangsaan itu adalah hasil sendiri. 1.271 loh. 1.274 yang lulus. Ya, jadi saya ingin katakan itu. Yang berikutnya, bagaimana tentang kawan-kawan yang pengganti 24? Saya tidak ingin menyebut pengganti 24. Ini semuanya dikerjakan dan KPK ini bekerja bukan orang per orang. KPK bekerja dengan sistem. Penanganan perkara bukan dikerjakan oleh satu orang. Ada direktorat, ada deputinya, ada satgasnya. Tidak pernah berkas perkara ditangani oleh satu orang. Bahkan di dalam berita acara pun tidak boleh hanya satu orang. Ya. Contoh misalnya, Pak Ali Fikri bersama siapa? Jaksa selalu tidak pernah satu orang kan? Nah, begitu kira-kira. Jadi sistemnya memang berjalan seperti itu. Yang berikutnya tadi terkait dengan, nah ini, bagaimana, tadi ada yang menanyakan tentang ada 700 orang, saya ingin katakan ya, ini sudah selesai. Karena buktinya 1.271 hadir mengikuti pelantikan dan diambil sumpah. Ke depan, tadi saya sampaikan dengan kawan-kawan waktu sambutan saya, sambutan pimpinan, mewakili 5 pimpinan. Tantangan tugas kita masih berat ke depan, sehingga kita harus membangun soliditas, karena tujuan KPK adalah pemberantasan korupsi supaya berdaya guna dan berhasil guna. Tentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu juga dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum.
Karena sesungguhnya penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum. Itu prinsip. Dan perkara-perkara yang belum selesai, pasti kita akan selesai. Saya kira itu dulu. Tadi Mas tadi terlampau cepat bicara pertanyaannya, mungkin ada yang perlu diulang oleh Mas. Ya, apa tadi itu? Izin Pak Ketua, Ya. yang saya ingin tanyakan tadi mengenai rapat tanggal 29 menyikapi hasil dari BKN tanggal 27, itu ada salah satu poin yang menyebutkan bahwa yang tidak lulus TWK itu 29 April, Pak. Ya, tanggal 29 April ada rapat menyikapi hasil yang telah diberikan BKN. Itu kira-kira salah satu poinnya adalah kepada yang tidak lulus TWK itu diminta mengundurkan diri. Kemudian di poin selanjutnya, jika tidak mau mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat. Nah, terus kemudian... Stop, saya udah paham. Saya ingin sampaikan, hasil tes wawasan kebangsaan itu diterima oleh KPK tanggal 27 April. Satu ya. Dan sejak diterima, itu tidak pernah KPK membuka hasil. Oke? Itu harus batasin dulu. Yang kedua, kenapa KPK menunda pembukaannya? Sudah pernah saya sampaikan tanggal 5 Mei. Karena tanggal 4 Mei itu akan ada putusan MK. Kita tunda. Dan seluruh dokumen terkait dengan hasil tes wawasan kebangsaan tidak pernah dibuka sebelum tanggal 5 Mei. Jadi pembahasan hasil tes wawasan kebangsaan dibahas pada tanggal 5 Mei, ya 5 Mei 2021, dihadiri oleh 5 pimpinan KPK, dihadiri oleh 5 Dewan Pengawas, dan seluruh pejabat struktural eselon 1 maupun eselon 2. Itulah resmi pembahasannya, yang menghasilkan 2 keputusan. Keputusan pertama adalah menetapkan sebanyak 1.274 yang memenuhi syarat menjadi ASN. Saya harus sampaikan nih. Jadi yang memenuhi syarat menjadi ASN. Oke? Ketetapan kedua adalah sebanyak 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN. Nah, itu keputusannya, Mas. Jadi saya tidak mau membahas yang belum kita bahas. Karena datanya juga belum kita buka, bagaimana kita bisa mengatakan keputusan. Tapi resmi keputusan tanggal 5 Mei 2021. Dan hadir waktu itu keputusannya dibacakan oleh Pak Sekjen sama Pak Gupron, dan dihadir juga oleh Dewan Pengawas. Jadi prinsipnya tidak ada keputusan yang tidak dibahas oleh seluruh pimpinan KPK. Saya kira itu, ya, cukup ya. Oke, terima kasih. Mohon izin waktu ada satu tadi dari Mbak Cindy belum dijawab terkait dengan ini di luar ini Pak, Harun Masiku tadi ya, Pak Cindy ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang begitu perhatian dengan KPK. Seingat saya, setidaknya berapa yang DPO kita dulu? Ada 10. 10, ya 10. Ada 10 DPO yang kita cari, dan sudah beberapa tertangkap. Yang belum tertangkap salah satunya adalah Harun Masiku. Ada satu lagi ya? Ada 4 lagi yang belum ya? Oke. Saya jawab yang ini dulu. Terkait dengan setiap orang sebagai tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, berarti cukup bukti. Dengan berdasarkan bukti yang cukup itu, KPK tidak pernah berhenti untuk mencari tersangka. Ya, karena penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang untuk mencari, mengumpulkan keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti guna mengungkap terangnya suatu perkara dan menemukan tersangka. Terkait dengan beberapa tersangka yang belum tertangkap, saya ingin katakan 3 hari yang lalu kita juga sudah membuat surat kepada para pihak untuk mencari keberadaan yang bersangkutan. Ya, jadi tidak pernah berhenti, dan saya harus kasih tahu bahwa penanganan perkara
bukan tanggung jawab orang per orang, tapi tanggung jawab bersama. Pimpinan KPK pun begitu, tanggung jawab adalah tanggung jawab bersama, tanggung renteng. Jadi tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Jadi saya kira itu ya. Cukup ya? Cukup, Pak. Terima kasih Pak Ketua, Pak Sekjen, dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.